Allah yang beliau ijazahkan kepada Buya, dan masih tulisannya ada di buku Buya Sering. Lihat, dan tulisannya ada dengan tangannya sendiri. Itu dari Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Al-Syekh. Dan waktu itu Habib biasa Buya membaca kitab kepada Habib waktu itu. Sekarang ini kamu supaya ke ulama ini yang dari Jawa Timur. Alhamdulillah. Dan kebetulan kita membaca kitab yang paling sulit di Ramadan Syafi'i baratnya, kitab Tuhfatul Muhtaj. Kitab Tuhfah itu sampai ulama-ulama zamannya menganggap Imam Ibnu Hajar, ada sebagian yang mengatakan Ibnu Hajar tidak bisa ngaji. Nah ibaratnya pasiksa. Bagaimana mubtada kawannya kadang-kadang sudah satu lembar perlu ada khobar, jawab dengan syarat jauh-jauh, akan membak berikan takwil dan sebagainya. Saking cerdasnya Ibnu Hajar. Ibaratnya saja paling sulit ibarat yang dikarang antara Syurhu Arba'ah. Memang kita Madzhab Syafi'i mengambil sumber kitab-kitabnya dari Madzhab Syafi'i. Ulama mutakhirinnya yaitu dari syarah Minhajul Talibin. Minhajul Talibin memiliki syarah 4. 1 Tuhfatul Muhtaj Ibnu Hajar, 2 Nihatul Muhtaj Jamal Romli, 3 Mughni Muhtaj Syrbini, 4 Al-Mahallili Mahsih Mahalli Tajuddin Al-Mahalli. 4 kitab. Kalau yang kitab yang tidak, yang 3 mah biasa-biasa ibaratnya teh. Tapi kalau Tuhfah mah sengaja Ibnu Hajar mencoba supaya memantapkan otak ulama-ulama, memikirkan ibarat yang harus berpikir itu, harus ibarat nahwinya, gramernya, nahwi dan syarahnya dan sebagainya harus komplit. Tapi waktu itu dia mengaji di Syekhul Walid Al-Habib Abdul Qadir bin Husain ini, kita takjub apa kitab ibarat yang begitu panjang dan sulit, betul-betul sulit. Jangankan maknanya lafadznya sudah pasiksa. Tapi beliau membaca kitab, disimpan kitabnya, dibaca di luar nggak dilihat kitabnya, dihafal, kelihatan ibaratnya. Ya Allah, awal tertengah tahajud ini luar biasa. Kali ada kita mau pasiksa baca Arab mubtada khabar jumlah, dibaca langsung tanpa membaca kitab, melihat kitabnya. Sudah ngaji kita usulan kepada beliau, ya dalam bahasa Indonesianya bagaimana saya merasakan bangga dan terkejut bermata beliau seperti tadi. Kita biar sebegitu sukar ibaratnya bisa dipaham dengan sekaligus dan dihafal tanpa melihat teksnya, tulisannya bisa dihafal. Kata beliau, kalau kita mau terbuka membaca kitab jangan diberi kesukaran oleh Allah. Jangan lupa ya, tulis baca ini. Tulis di buku kita. Ya Fatah, Ya Alim, Ya Fatah, Ya Alim 3 kan? Tapi habis saya mengambil tambahan dari habis saya. Itu memang harus itu, tapi ada awalnya dulu. Ya Allahumma Ya man biyadihi maqalidul khairi kulluha wa ilaihi ruja'ul amru kulluhu. Ya Fatahu Ya Alim, Ya Fatahu Ya Alim, Ya Ta'lifatan Walibah. Alhamdulillah. Itu kita ijazah dari satu dari Habib Abdul Qadir bin Husain As-Sagab dan dari Habib Syekh bin Salim bin Umar bin Syekh bin Zaman Al-Attas. Maka kalau perlu ijazah Abu Ajazukum kama ajazani Asyafan. Mudah-mudahan karena itu kita mudah-mudahan kita tercantum orang yang muhibbin ini insyaallah. Hari ini kita baikkan dikucuri hujan rahmat dari Allah. Amin. Yang biasa hari Jumat dialihkan hari Minggu ini ada hikmatnya. Amin. Bisa diberi ijazah dan nasihat Habib, mudah-mudahan sanad kita seperti tadi yang betul-betul sampai menyambung sampai Rasulullah. Yang lebih kita, dan kalau kita bertemu dengan satu syarif, alim dan sunni, wabil khas, kalau Alawiyin dan Husainiyin, bahwa al-kamal kita
bahkan anta menemukan wahidan minhum afdal min kadza wa kadza masyayikh. Kita menemukan satu guru yang sanadnya seperti tadi, sanad dari Husaini, Alawi, lebih-lebih dan Sunni, maka itu berarti memiliki kesempurnaan yang luar biasa. Lebih baik menemukan 1000 guru dari yang lain daripada itu. Alhamdulillah. Itu kita tadi hafalan yang tadi Abu ya ijazahkan sama ijazahkan guru Abu ajazukum kama ajazani asyakhani. Mudah kita dinyambungkan. Dan kebetulan ada usulan beliau ini biasa sunatnya mudzakaratu ilmi, hayatul ilmi bi mudzakaratihi. Maka kita dibuka saat mutasingah insyaallah ya astilah ajwa saya ataupun kalau sekalian mau bertanya masalah apa saja, insya Allah kita mengharapkan jawaban dari Habib sampai ketemunya. Habib tafaddal antajib masalah. Kalau ada kalian punya pertanyaan, silahkan boleh ada kan dalam jangka 10 menit sebelum kita membuka kebulinya. Sebelum kebuli ada juga masa yang perlu ditanyakan dan dijawab langsung oleh Habib Taufik yang beliau sekarang menyandang pimpinannya, munsibnya Alawiyin, Rabitatul Alawiyin di Indonesia. Mudah-mudahan beliau panjang umurnya. Amin. Dan bisa lebih bermanfaat untuk kita sekalian. Amin. Dan kita sekalian mudah-mudahan diberi syafaat oleh Ahlul Bait menjadikan arah muhibbin ahli bait Rasul. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya jangan berkaitan ilmu yang ada di kitab sama kiainya ya. Nah, ini beliau punya syuyukh sudah lebih jelas daripada kita. Ya, anak sendiri menganggap beliau sebagai guru bagi kita semuanya. Tapi kalau pertanyaannya untuk bagaimana untuk supaya kita lebih bagus dalam berdakwah, dalam dalam urusan-urusan yang kemasyarakatan, nggak ada masalah diarahkan kepada anak, tapi urusan yang lainnya kepada syekh hukum, sehingga tidak campur aduk nanti, ya, tidak campur aduk. Nah, silakan beri kesempatan untuk bertanya. Letakkan tangan ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, nama saya Muhammad Azam Taqi dari Pondok Pesantren Soja Atpal, Sukabumi. Ingin bertanya kepada Al-Habib Taufik As-Sigaf. Di antaranya, bagaimana persiapan menghadapi bulan suci Ramadan bagi para Alawiyin, baik dari Alawiyin terdahulu maupun sekarang, karena kami ini ingin tahu bagaimana persiapan Bani Alawiyin ini untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Sebenarnya pada bulan Rajab itu Nabi sudah memulai dalam berdoa, Allahumma barik fi Rajabina wa ballaghna Sya'ban wa Ramadan. Bulan Rajab udah meningkatkan ibadah, diteruskan bulan Sya'ban sampai bulan Ramadan. Karena itu sebagian mengatakan bahwa Rajab syahrul badar, wa Sya'ban syahrul sagi, wa Ramadan syahrul hasad. Bulan Rajab itu adalah bulan menanam bibit. Bulan Sya'ban itu mengairi tanaman. Bulan Ramadan tinggal panen. Artinya kalau kita sudah memulai untuk meningkatkan taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat dari bulan Rajab untuk Ramadan, ditingkatkan juga ada di bulan Sya'ban, masuk Ramadan nggak ada yang berat. Salat tarawihnya nggak berat, baca Quran nggak berat, yang bulannya nggak berat, puasanya nggak berat. Kenapa? Karena udah ada persiapan.
Masuk ke bulan Syawal, peningkatan lagi ibadah, menjaga jangan sampai yang sudah kita panen ada di Ramadan kita nggak pertahankan ada di bulan Syawal. Nah, sehingga kita diatur juga ibadah-ibadah di bulan Syawal, ada sit min Syawal dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian salaf kita itu dulu kalau sebelum masuk di dia itu setiap harinya ada 2 tabungan. Tabungan mingguan, ada tabungan tahunan. Jadi dia bekerja ditaruh di tabungan mingguan, tabungan tahunan. Tabungan mingguan dibuka hari Kamis, sore hari Kamis dibuka. Nah, ini untuk biaya hidup hari Jumat. Nggak mau tersentuh daripada urusan duniawi, pikiran-pikiran duniawi, full siang malam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabungan tahunan dibuka ada di akhir bulan Syaban. Ini untuk biaya 1 bulan penuh, dicukup-cukupkan dah. Nggak mau tersentuh daripada urusan duniawi, sehingga full ibadah kepada Allah pagi dan malam hari. Kenapa? Targetnya Ramadan harus bagus. Untuk kita kan enggak. Justru kita banyak bekerja di bulan Ramadan. Targetnya apa? Syawal, hari raya. Akhirnya ibadah kita berantakan ada di bulan Ramadan. Nah, padahal Ramadan ini adalah gambaran kita. Kalau kita saluha Ramadan, saluhal am kulluh. Kalau Ramadan ini baik, semua 1 tahun akan baik. Kama anna Jum'ah, yaumul Jum'ah idza saluha idza salimatil Jum'ah salimatil ayyam kulluha. Kalau sudah hari Jum'ahnya selamat, berarti 1 minggu selamat. Walhasil jangan pernah berhenti inti banyak ibadah untuk persiapan Ramadan supaya tidak terlatih. Ente tahu nggak Muhammad Ali atau Mike Tyson sebelum dia bertanding di atas ring, dia mempersiapkan dulu itu. Dia mempersiapkan dulu sehingga di atas ring sudah fit, sudah kuat. Kenapa? Kita akan harus menang. Nah, di Ramadan juga begitu. Kita latihan dulu di bulan Rajab, bulan Sya'ban. Kita akan menang insya Allah melawan nafsu kita ada di bulan Ramadan. Bahkan di antara mereka setahun penuh persiapan untuk Ramadan. Keluar di Ramadan Syawal, persiapan untuk Ramadan akan datang harus lebih hebat. Harus lebih hebat menurut ukuran manusia masing-masing. Mudah-mudahan insyaallah sampai Ramadan. Fadhil Kiai Afiduna.